Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Muhammad Isnur, Direktur YLBHI, serta teman-teman YLBHI semuanya. Yang saya hormati Mas Farizal Afandi, Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, serta seluruh jajaran pengurus Mas Perhupiki. Kemudian teman-teman para peserta dari acara kali ini, yaitu catatan akhir tahun. Saya pertama-tama menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjelang akhir tahun ini masih bisa melakukan aktivitas yang mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat. Ya, saya tadi belum menyambut juga ya seluruh presenter acara kali ini dari pagi sampai sore yang terdiri atas para profesor muda dan doktor-doktor muda. Ini generasi hukum pidana dan kriminologi Indonesia. Nah, ini sebetulnya ya. Jadi ke depan teman-teman mulai dari sekarang dan ke depan teman-teman inilah yang akan banyak mewarnai diskursus mengenai pidana dan kriminologi di Indonesia. Nah, eh, saya mau menyambung dari yang disampaikan oleh Mas Isnur tadi ya. Dan sebetulnya ini juga Mas Farizal yang sangat banyak berkecimpung mengadvokasi, yaitu peristiwa Kanjuruhan. Ya tadi Mas Isnur menyinggung soal peristiwa Kanjuruhan di kotanya Mas Farizal, yang memang sangat apa ya, kalau istilah Pak Mahfud itu menusuk keadilan ya, ketika beliau mengomentari soal lain ya. Tapi menurut saya itu betul-betul memang peristiwa yang menusuk keadilan. Tapi saya sebetulnya ingin membuat satu analogi ya. Analogi antara yang kita amati, yang kita alami dalam hukum pidana di Indonesia dengan olahraga sepak bola khususnya. Gimana analoginya? Begini, kalau di olahraga khususnya sepak bola, itu kan sebetulnya secara normatif, itu ada normatifnya juga. Itu semuanya sudah lengkap ya. Saya kira sudah lengkap, bahkan sudah berkembang dari dulu dan sudah semakin matang ya. Norma-norma dalam sepak bola itu sudah sangat, ya tentu misalnya terakhir dengan ditemukannya, bukan dengan ditemukannya, dengan digunakannya secara masif em, asisten video asisten referee ya, VAR itu sudah digunakan di banyak. Dan jadi sebetulnya normanya sudah ada, larangannya sudah ada, perintah atau kewajibannya sudah ada, sanksi-sanksinya sudah ada, hukum acaranya sudah ada, prosedurnya sudah ada, kelembagaannya sudah lengkap, mulai dari wasit di lapangan, asisten wasit di pinggir, yang ada beberapa orang itu, bahkan dibantu oleh video, kemudian ada inspektur pertandingan, di atasnya ada ya, lembaga berstruktur yang sangat lengkap sampai ke FIFA. Gitu. Itu sepak bola. Jadi hukum materialnya ada, hukum acaranya ada, kelembagaannya lengkap dan seterusnya. Kalau ada orang tidak puas, ada mekanismenya. Nah, eh, ketika terjadi suatu pertandingan sepak bola, lalu ada yang melakukan pelanggaran begitu, maka responnya itu mungkin ada banyak respon, tapi saya mau mengelompokkan dua respon nih. Pertama adalah mereka yang ya sudah ikut saja apa kata wasit. Wasit yang paling tahu, kita harus hormati wasit, nggak perlu ngejar-ngejar wasit, mukul wasit dan sebagainya. Udah pokoknya kita ikuti aja. Wasit itu sudah profesional dan kita harus mengikuti apa kata wasit. Itu satu satu sisi. Yang sisi sebelahnya sangat mengkritisi dari keputusan-keputusan wasit, tindakan wasit. Misalnya semua dikritisi. Wasit itu kayaknya berat sebelah. Wasit itu kayaknya tidak mengikuti eh, ketentuan dalam dalam sport law misalnya itu dalam aturan sepak bola. Wasit itu nggak benar, maksud dipilihnya dari negara Timur Tengah. Saya yang bertanding adalah negara Timur Tengah juga. Misalnya. Pokoknya ada sisi lain yang melihat
ada kemungkinan wasit itu, karena wasit juga manusia, itu melakukan kekeliruan. Ya. Loh, tapi kan sudah ada apa video asisten referee, iya, tapi kan yang mengoperasikan manusia juga. Ya. Jadi, nah dua pandangan ini saya kalau bawa ke hukum juga kurang lebih ada kemiripannya seperti itu. Nah, saya mungkin ya di awal saya ingin mengatakan bahwa kita mengikuti pertandingan sepak bola itu sudah tahu hukum-hukumnya, sudah tahu prosedurnya, ada kelembagaan sebagainya, oke. Tapi tidak boleh naif, gitu ya. Nah, jadi yang kita lakukan dalam dunia hukum juga kurang lebih begitu. Karena apa? Karena terbukti tahun lalu, ya tahun ini ya, masih 2024, dan mungkin tahun sebelumnya, dan tahun-tahun sebelumnya, ada lembaga, hukumnya sudah ada, aturannya sudah ada, kelembaganya sudah ada. Misalnya dalam konteks pidana ada polisi, ada jaksa, ada hakim, seterusnya. Yang masing-masing ada pengawasnya juga. Polisi ada Kompolnas, walaupun tidak betul-betul mengawasi, beda seperti dengan KY atau yang lain. Kejaksaan ada komisi kejaksaan, walaupun juga sama ya, beda seperti komisi judisial dan sebagainya. Peradilan ada KY ya, dan seterusnya. Ya, ini masing-masing lembaga ada. Nah, jadi kalau kita ini berpikir naif, maka kita seperti tadi dalam sepak bola, ya udah serahin aja semua sama wasit, sama inspektur pertandingan. Padahal dalam sepak bola pun wasit bisa disogok, ya kan? Kalau udah mafia peradilan, mafia bola gitu kan, gitu kan, sudah diatur malah wasitnya siapa, ininya sudah diatur gitu. Dan jadi yang norma-norma yang seharusnya bisa menjadi pedoman, hukum acara yang seharusnya menjadi pedoman dan sebagainya, semua bisa diakalin gitu. Kalau uang sudah bermain, jadi kalau korupsi di dunia sepak bola, suap menyuap sudah main, semua bisa diatur. Ya. Nah, dalam dunia hukum juga begitu. Belum lama kan kasus apa dulu ya, polisi nembak polisi itu kan, nggak lama langsung keluar statement resmi dari pejabat polisi mengatakan begini begini begini. Ya. Kalau masyarakat berpikir naif dan tidak ada lembaga-lembaga seperti apa lembaga-lembaga eh, yang menyorot, mengamati, kemudian mengontrol dunia peradilan, maka semua diterima sebagai kebenaran. Oh iya, sudahlah kita dengarkan saja. Itu kan statement resmi dari aparat penegak hukum. Ada kejadian yang menyangkut jaksa, nanti ada statement dari juru bicara kejaksaan misalnya, atau dari peradilan, ada dari Mahkamah Agung yang bicara. Kalau kita berpikir naif, maka ya sudah kita terima semua, kan itu udah lembaga resmi, lembaga profesional dan seterusnya kita terima saja. Padahal yang terjadi tidak semua seperti itu kan tadi ya. Ada yang apa di balik layarnya itu ada macam-macam agenda, macam-macam kepentingan ya dan sebagainya. Nah, jadi saya pikir ya baik 2024 yang sekarang menjelang akhir ini maupun ke depan 2025 maupun tahun-tahun sesudah ya, dan beranjak dari pengalaman tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, kita melihat bahwa hukum pidana, hukum acara pidana itu tidak bisa kita melihat dari kacamata yang bebas dari kepentingan gitu ya, yang betul-betul hukum saja itu nggak ada. Ya, walaupun saya misalnya sebagai pejabat penegak hukum saya bisa mengatakan ini betul-betul objektif, ini secara hukum. Semua juga secara hukum karena semuanya adalah landasannya. Ada pasalnya yang bisa dicari kan, pasalnya bisa dicari, ketentuannya bisa dicari, undang-undangnya bisa dicari, ya kan? Kalau mau membela tindakan kan semua bisa digunakan ya. Nah, eh, itu yang saya kira kita menyambut baik ya acara seperti ini, evaluasi, catatan dan seterusnya. Jadi selalu dibutuhkan lembaga seperti YLBH, LBH seluruh daerah. Selalu dibutuhkan lembaga seperti Asper Upiki, selalu dibutuhkan lembaga-lembaga misalnya ICW, selalu dibutuhkan lembaga-lembaga yang selalu memonitor, mengontrol, memelototi apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi. Ya. Karena tadi ada kemungkinan bahwa yang namanya hukum itu tertulis,
undang-undang tertulis dan sebagainya itu bisa digunakan, bisa dilakukan dengan motif-motif yang berbeda-beda. Oke. Nah, yang kedua yang saya ingin katakan bahwa makin rumit lagi eh, keterkaitan antara hukum pidana ini dengan kekuasaan, dengan pemerintahan, ya, dengan politik, ya. 2024 itu sebenarnya mewarnai dua rejim, ya, rejim Jokowi dan rejim Prabowo sekarang. Mungkin ada style yang berbeda antara pemerintahan Jokowi dan pemerintahan Prabowo. Tapi kalau dari kasus terakhir yang saya tidak bisa sebutkan, teman-teman sudah tahu semua, di mana ada misalnya saling sandera, ya, karena masing-masing tahu kartu turf di pihak lain, kartu kunci-kunci berbagai pihak itu sudah, ya, sudah semua sudah saling megang gitu. Jadi tinggal dikeluarkannya kapan, untuk keperluan apa, pada timing yang seperti apa, gitu kan? Dan implikasinya apa itu semua sudah dihitung-hitung gitu. Jadi untuk menjadikan seorang menjadi tersangka kah, atau terdakwa, kasusnya diangkat atau tetap ditutup, kasusnya dipetieskan atau kasusnya di nah itu sudah masuk dari perhitungan-perhitungan. Semua bisa dijelaskan secara hukum. Ada kok undang-undangnya begini, loh kenapa ini lama? Ya karena begini, begini, begini. Ada semuanya tuh, pasal-pasalnya ada tuh. Oke, nah jadi tadi saya katakan makin rumit karena keterkaitan antara hukum pidana, hukum acara pidana, aplikasi atau penerapan hukum pidana di di lapangan itu ternyata ya kadang-kadang atau bahkan mungkin sering terkunci, ya, atau sangat dipengaruhi oleh eh, suasana atau kondisi politik yang ada, pergantian politik, saling koalisi antar partai, ya, kemudian pengaruh dari tokoh-tokoh dan sebagainya. Sangat rumit, ya. Ini saya kira ahlinya saya Dr. Farizal Afandi kan. Beliau seorang terkemuka dalam sosiologi hukum. Jadi kita tidak bisa melihat hanya secara normatif. Melihatnya harus secara sosiologi hukum dan seterusnya. Nah, saya kira itulah mungkin ya arti penting dari catatan akhir tahun kita, dan menarik seperti tadi diuraikan oleh Mas Farizal, ada hukum pidana yang dibahas, hukum acara pidana itu di segmen kedua. Kemudian di segmen ketiga bicara mengenai hukum pidana material, ya, termasuk juga restoratif justice, pemidanaan dan sebagainya. Lalu bagian pertama yang sangat penting adalah soal pendidikan, karena kita banyak yang berkecimpung di dunia kampus hukum. Kita mengajar calon-calon sarjana hukum, sebagian mengajar calon jaksa, calon hakim, calon advokat. Jadi bagaimana aspek-aspek perlindungan hak asasi manusia itu kita bisa sampaikan sejak dari awal, ya, kemudian di dalam proses mereka melakukan apa ya, pembinaan lebih lanjut, ya, kalau mereka sudah praktek, ya, sudah melakukan pekerjaannya, lalu ada pendidikan lanjut dan sebagainya. Jadi kita punya peran yang besar, teman-teman Asbar Uki ini. Dan ya sebetulnya saya ada ini ya, ada PowerPoint, tapi saya menyampaikan secara lisan begini saja. Jadi hal-hal lain saya kira nanti saya bisa sampaikan ini ya ke panitia. Tapi saya kira kata kuncinya itu kita mempelajari hukum, menyebarluaskan hukum, mengedukasi hukum, kemudian berpraktek hukum, tapi tidak boleh naif, ya, karena kita harus berpikir sangat kritis dan sangat eh, yang melihat sampai sedalam-dalamnya, ya, bukan hanya di permukaan. Misalnya hukum pidana KUHP baru, di dalamnya ada macam-macam aturan yang melindungi HAM, tapi juga bisa berpotensi melanggar HAM kalau salah dalam penerapannya. Nah, ke depan kita butuh KUHP baru atau revisi KUHP. Kalau waktunya yang ada sih saya berpikir agak sulit, ya, kita membuat KUHP baru gitu, ya, dalam waktu kurang dari setahun, saya kira. Jadi mungkin revisi berbagai pasal dari KUHP, tapi itu juga mesti kita antisipasi saja bagaimana potensi-potensi yang bisa mungkin menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Kita berharap lebih bagus lagi ke depannya, ya, karena KUHP sudah lebih bagus dalam soal HAM, ya, dibanding HIF, walaupun dalam soal koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti polisi dan jaksa mungkin bisa dikasih catatan-catatan, ya. Tapi untuk perlindungan HAM saya kira KUHP lebih bagus, tapi ternyata juga masih banyak persoalan.
Saya satu saja mau masuk ke soal KUHP, nanti teman-teman yang segmen kedua mungkin bisa diskusikan. Tapi ini juga kaitannya dengan hukum pidana material. Kok gampang sekali di Indonesia itu menetapkan orang jadi tersangka, gampang sekali menetapkan orang untuk ditahan gitu. Itu problematik menurut saya. Kenapa? Ada waktu di podcast saya berapa waktu yang lalu dengan Pak Jakpidum itu dia cerita. Jadi ada jaksa di kasus yang itu loh, em, kasus guru Astriani kalau tidak salah ya. Jadi digunakan pas ada satu pasal, lalu diambil lagi pasal lain, yaitu pasal tentang penganiayaan. Lalu ditanya oleh Pak Jampidum, kenapa pasal itu digunakan? Karena kami bisa nahan, Pak. Jadi penahanan itu ternyata sudah jauh menyimpang dari filosofi atau tujuan penggunaannya. Nah, penetapan tersangka juga begitu. Dan sebagainya. Saya kira hal-hal itu yang bisa kita sorot. Jadi 2024 kita masih melihat berbagai persoalan-persoalan yang serius. 2025 kita belum tahu juga, berganti pemerintahan, tapi kalau kita lihat tampaknya saya sendiri ingin optimis, tapi saya tidak terlalu optimis ya. 2025 akan lebih baik, tapi ya kita lihat. Dalam sehari ini teman-teman akan mendiskusikan berbagai hal itu. Saya akan mengikuti dengan seksama yang disampaikan oleh teman-teman. Sukses dan sekali lagi terima kasih untuk kerjasama yang baik dari Mas Muhammad Isnur dan kawan-kawan dari YLBHI dan teman-teman Aspertiki. Sukses, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.